Shalom, Mamang Inang semuanya, selamat pagi buat kita semuanya. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Di pagi hari ini kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan dan hari baru yang Tuhan izinkan boleh kami jalani pada saat ini. Kami akan merenungkan dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berkumandang dalam hidup kami, agar menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang 11 ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dosa menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk lebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan akan dosa dari Allah itu sendiri. Nah, kitab suci kita berkata bahwa dosa dapat menghalang hubungan kita dengan Allah. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Jadi komunikasi dengan Allah dapat terhalang ketika ada keraguan dan hubungan kita yang bermasalah dengan orang lain. Nah, dosa-dosa ini jangan kita biarkan terus-menerus dalam hati kita, sehingga kita bisa membuat dua-dua kita terhalang untuk mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya penghalangan hubungan kita dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa yang sering hadir di dalam hidup kita melalui relasi dengan sesama juga. Nah, perilaku suami terhadap istri misalnya yang tidak bijaksana, yang membuat hati istri atau bahkan membuat hati suami sakit, atau anak-anak terhadap orang tuanya, demikian sebaliknya. Nah, karenanya firman Tuhan, ada satu lagi penghambat doa kita yang tidak didengar, yaitu ketika kita masih menyimpan dendam misalnya, atau belum memberikan pengampunan terhadap seseorang yang pernah melukai perasaan kita atau merugikan kehidupan kita itu sendiri. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, banyak orang lupa betapa erat hubungannya antara iman dan pengharapan. Yesus pernah mengajarkan mengenai hubungan kita untuk memberi tentang pemahaman kita akan doa. Ya, syarat yang diberikan oleh Yesus itu agar kita memiliki iman yang sanggup untuk mencampakkan gunung ke laut adalah keteguhan hati kita. Nah, dengan tidak bimbang, kita tetap percaya, maka hal itu akan terjadi. Nah, Amang Inang semuanya, tentu saja bukan kebetulan jika Yesus menumpang gabungkan tentang kalimat yang mana sadar bahwa mengampuni orang-orang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, Tuhan sendiri sudah menunjukkan sikap itu terlebih dahulu. Dia hadir melalui kehadiran Yesus Kristus dan menyerahkan dirinya untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan memberikan jembatan antara Allah dan manusia, bisa terjadi rekonsiliasi oleh karena kehadiran Yesus Kristus. Marilah kita di dalam minggu Advent yang pertama ini untuk memberikan pengampunan, untuk kita bisa terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan terus hadir di dalam doa-doa kita dan jawaban-jawaban doa kita tentunya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap pengharapan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, untuk kami boleh mengampuni sesama kami. Tentu Tuhan berat sekali bagi kami untuk mengelawan ego kami, untuk mengelawan suatu pondasi hidup kami Tuhan terhadap suatu prinsip-prinsip tertentu. Tapi biarlah Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan pengertian agar kami bisa terus memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti kami, dan kami bisa terus Tuhan berpengharapan di dalam doa-doa yang kami panjatkan naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa di sorga. Biarlah Tuhan juga mengasihi setiap musuh kami, mengasihi orang-orang yang kami kasihi lebih khususnya Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.